Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rino channel YouTube. Baik teman-teman, di video kesempatan kali ini saya akan memberikan teman-teman suatu gambaran atau situasi saat sedang melakukan seminar hasil nih teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa seminar hasil di sini adalah masih berkaitan tentang saran ataupun masukan dari penguji nih teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu panik ataupun tidak perlu takut. Nah, teman-teman juga tidak perlu mengganti paradigma teman-teman yang dari namanya seminar itu ke sidang teman-teman, karena itu dua hal yang berbeda ya. Tapi seminar ini masih berkaitan tentang saran-saran dan masukan. Kalau sudah sidang, ini sudah masuk kepada ranah pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang penelitian-penelitian yang telah teman-teman lakukan. Kali ini dewan pengujinya adalah Dr. Emy Leonita SKM MPH nih teman-teman. Jadi ini adalah satu masukan atau gambaran kepada teman-teman bagaimana kondisi dalam seminar hasilnya teman-teman. Silakan teman-teman menikmati videonya. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Oke, baik, saya langsung memberikan masukan dan saran bagi testis IGA agar ini nanti bisa akan lebih baik ya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada IGA sudah melalui tahap ini. Terima kasih yang saya hormati Bapak Reno Renaldi dan Bu Yuyun dan mitra. Izin saya terlebih dahulu memberikan masukan. Nah, untuk judul gitu ya. Kalau di judul ini memang sudah jelas ya. Kita ingin mencari bagaimana pengaruh pemberian edukasi melalui WA terhadap pengetahuan dan praktik ya. Nah, tetapi di abstrak maupun di isi saya melihat kesannya ini kita coba membandingkan membandingkan WA dengan Zoom gitu ya. Nah, apakah harus dibunyikan membandingkan itu? Maksud saya Zoom ini kan sebagai kontrol ya, apakah harus disebut-sebut? Nah, sehingga ini akan menjadi rancu atau judulnya kita tambah gitu ya, pengaruh edukasi WA dan Zoom terhadap pengetahuan dan praktik pengendalian hipertensi. Ini pertama gitu ya. Nah, kemudian ini nanti bisa didiskusikan ya dengan pembimbing. Kemudian di abstrak ya, di abstrak ini mungkin memang tidak boleh terlalu banyak ya. Maksimal berapa kata Iga? 250 kata, Bu. Nah, kalau yang di sini berapa Iga? Coba hitung. Tertulisnya berapa? 240-an kemarin, Bu. 240-an ya. Tetapi nanti memang malah malah informasinya kurang informatif gitu. Ya, nah, apa contohnya? Nah, di sini kan untuk sampel penelitian kan kita pakai eksperimen dan kontrol ya. Ini kan belum ditulis berapa eksperimen, berapa kontrol. Tidak Iga tulis di situ. Jadi seolah-olah sampel penelitian ini berjumlah 32, tapi isinya di belakang kan 64 ya. Karena termasuk kontrol. Nah, jadi ini kurang informatif menurut saya kan. Nah, di sini juga belum terlihat ya, ada nilai signifikan berapa. Biasanya kan di penulisan hasil penelitian itu harus jelas di situ, gitu ya. Apakah karena memang menghemat kata-kata sehingga hal-hal penting malah tidak disebut, atau kurangnya aja yang di atas, gitu ya. Nah, kemudian untuk kata kunci saran, gitu ya. Ini Iga keywordnya itu kan mempermudah pencarian karena topik utama kita adalah pada kasus hipertensi. Nah, hipertensinya lupa Iga tulis ya, ini saran. Nah, ini kan ada edukasi WhatsApp, kemudian pengetahuan, praktik, itu malah tidak terlalu membawa kontribusi karena yang namanya edukasi WhatsApp dan pengetahuan praktik itu umum ya. Tetapi kalau misalnya Iga tambahkan keyword yang paling penting hipertensi, mungkin alangkah lebih baik. Ini saran. Nah, kemudian saya langsung saja di bab 3 gitu, halaman 39. Nah, di situ di kelompok kontrol ini pemberian edukasi konvensional melalui Zoom gitu.
apakah Zoom ini konvensional? Dari mana sumber menyatakan bahwa Zoom itu konvensional? Begini Bu, sebenarnya IGA kan pakai kelompok konvensional, cuman karena keterbatasan kegiatan sekarang pada masa COVID, jadi IGA ganti konvensionalnya itu melalui Zoom gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk konvensional, ya tulis aja pemberian edukasi melalui media online lainnya gitu ya, berupa Zoom, tetapi jangan ditulis konvensional, karena yang namanya di teori edukasi yang konvensional itu seperti apa sih, tentu IGA harus dudukkan dulu gitu. Rasanya kalau untuk era digital saat ini yang nama Zoom ini bukan termasuk yang konvensional. Yang konvensional itu yang seperti apa? Nah, ini yang perlu didudukkan dulu ya. Nah, nanti diskusikan lagi sama Bu Bimbing. Baik Bu. Nah, kemudian untuk populasi dan sampel gitu ya. Nah, kalau untuk rumus besar sampelnya itu Kaur et al. Atau Sastromono Ismail atau apa itu? Yang halaman. Menurut Sastro dan Ismail itu Bu, dari IGA dapat dari jurnal. Kaur itu yang mana? Yang bicara tentang yang mana, semuanya yang tentang besar sampel atau yang mana? Tentang besar sampel rumusnya ini Bu. Besar sampel berarti ada dua pendapat gitu. Ini IGA dapat rumusnya dari jurnal Bu, yaitu jurnal Sastro dan Ismail tahun 2010. Ya, yang Kaur et al. Itu apa Bu? Kaur et al. Oh iya, ini IGA dapat dari jurnalnya itu juga Bu. Ini simpang bakunya terdapat dari jurnal Kaur et al. Iya, karena saya nggak jumpa di belakang ya, di daftar referensi Kaur et al. Ini apa nih, buku kah apa gitu, nggak tahu saya. Kalau misalnya mungkin IGA dapat informasi ini dari jurnalnya Sastro Mono ini. Ismail, iya Bu. Oh, karena kalau saya kejar di belakang nggak ada nih yang namanya Kaur et al. Ya. Iya Bu. Perhatikan lagi. Nah, ini di halaman 41 juga ini IGA ini yang saya maksud. Kalau di halaman 41 IGA cukup jelas menyatakan mana berapa kontrol, berapa eksperimen ya. Tetapi di abstrak IGA tidak jelaskan gitu ya. Nah, kemudian teknik samplingnya. Nah, teknik samplingnya ini sepertinya kurang jelas juga nih dinarasikan. Seperti apa? Gimana cara memilihkan? Populasinya kan ada 418 orang yang hipertensi. Data ini diperoleh di Puskesmas Rejosari gitu ya, tahun 2021. Ya, kunjungan bulan berapa itu? Bulan Januari sampai Februari Bu. Ya, berarti yang 1 bulan belakang tuh 418. Nah, teknik samplingnya ini yang IGA belum jelas nih, gimana cara memilih yang 418 itu jadi 64 tuh, gimana? IGA melalui purposive sampling Bu, dengan memenuhi kriteria sesuai dengan kriteria inklusi. Ya, gimana caranya? Mungkin ada teknik lain atau siapa yang ketemu aja gitu ya IGA. Bapak nanti mau ikut edukasi gitu kan, IGA ke puskesmas, IGA lihat ada yang berkunjung, lalu yang sampel IGA itu yang IGA ketemu dan memang setuju gitu. Jadi pasien yang IGA ini Bu, pada saat dia berobat, pasien hipertensinya, jadi IGA juga dibantu sama perawat dengan dokter di sana. Jadi setelah dia berobat, perawat dan dokter itu mengarahkan ke IGA gitu Bu, untuk membantu penelitian IGA gitu. Nah, sepertinya teknik samplingnya juga berubah ya. Apa namanya itu? Itu berarti ketemu ketika IGA ke puskesmas sudah memenuhi 64, ya sudah berhenti cari sampel gitu. Ya. Apa namanya itu? Ini ya, ini tolong diperjelas di teknik sampling, karena ya kalau 418 itu untuk kita tentukan jadi 64, kalau memakai ini sepertinya apakah pas atau kurang pas gitu.
Tapi setelah Iga jelaskan, berarti yang dimaksud bukan itu. Mungkin saja penjelasan Iga yang kurang, gitu ya. Nah, ini teknik sampling apa? Kalau misalnya kita ketemu, nah jadi kita ambil, nah, kita akan berhenti ngambil ketika sudah terpenuhi sesuai dengan rumus sampel 64 misalnya, ya. Iya, Bu. Ya. Nah, berarti di definisi operasional juga edukasi konvensional ini ganti saja jadi kalau misalnya kelompok kontrol kan menggunakan media lain selain WA, tetapi memang karakteristiknya apa ya yang hampir sama gitu ya, sesama online dia bisa aja edukasi media online lain dalam kurung Zoom itu ya. Iya, Bu. Iya. Nah, kemudian saya langsung ke hasil penelitian. Nah, secara umum saya lihat hasil penelitian interpretasi datanya ini yang namanya interpretasi data ini memberitahukan pembaca ya informasi tentang hasil yang Iga teliti agar pembaca itu mengerti ya, tidak hanya dia baca tapi dia paham apa yang Iga sampaikan di sini. Tetapi ketika saya baca ini saya kurang mengerti gitu. Maksudnya apa? Karena memang ada beberapa hal yang kurang. Ini misal contoh gitu. Nah, kalau di oke lah kita masukkan gambaran penelitian, batas-batas Rejosari gitu ya. Kemudian hasil penelitian. Nah, tiba-tiba ya oke lah karakteristik responden, usianya, jenis kelamin, tingkat pendidikan gitu ya. Nah, tapi ketika saya cari tahu gitu ya, kan kita bahas pengetahuan ini. Ya, Iya, kalau pengetahuan itu kan hal-hal yang terkait dengan substansi yang dipahami oleh responden kan, ya. Nah, tetapi saya tidak lihat substansi apa saja yang dipahami responden. Maksudnya begini, ini masih kurang deskriptif karakteristik pengetahuan. Ya, bahkan tindakan responden setelah atau sebelum mendapatkan intervensi, gitu ya. Nah, ini yang belum kelihatan. Ini biasanya kita narasikan atau kita buat dalam sebuah tabel. Di tabel itu kita sebar berdasarkan item kuesioner. Nah, kuesioner Iga itu apa? Misalnya menanyakan tentang apa pengertian hipertensi, kemudian makanan mencegah hipertensi atau makanan pencetus hipertensi, kemudian obat-obatan hipertensi, ya Kak? Iya, Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Nah, ini yang saya belum tampak gitu. Ini kita kan peminatan promosi kesadaran ilmu perilaku, ya. Kita perlu tahu. Ya, perilaku itu kan ada terbuka dan tertutup. Perilaku tertutupnya itu kan berupa pengetahuan. Nah, sedangkan pengetahuan itu Iga tidak jabarkan. Pengetahuan yang mana ya? Sehingga nanti ketika orang lain membaca, taruhlah Iga sarankan ke puskesmas, berikan pengetahuan yang baik. Nah, pengetahuan yang mana bagi responden melalui WA. Nah, karena berdasarkan beberapa referensi, ketika pengetahuan tersebut diukur, tentunya kita peneliti juga tahu pengetahuan item yang mana mereka rendah atau tidak tahu. Nah, ketika kita mengetahui itu, berarti intervensi edukasi itu mengarah atau diperkuat ke arah situ gitu. Misalnya mereka ini tidak tahu takaran garam per hari. Ini misal ya, rata-rata misalnya dari 64 atau 32 responden yang intervensi ini mereka tidak tahu sehari itu makan garam tuh berapa sendok gitu, berapa sendok teh harusnya. Nah, bahkan ketika edukasi intervensinya berarti kita perbanyaklah informasi atau berulang-ulang informasi tentang takaran garam. Itu contoh. Nah, berarti tambahkan deskriptif tentang karakteristik per item kuesioner. Ini untuk pengetahuan. Nah, begitu juga dengan tindakan. Nah, tindakan ini yang dimaksud, tindakannya kan kita tidak bisa lihat ya. Tetapi kita tanya gitu ya, moga-mogaan mereka jujur. Nah, ini jadi merupakan keterbatasan lah
bagi IGA untuk menilai tindakan itu harusnya tindakan itu diobservasi. Tetapi karena masa pandemi COVID kita nggak bisa observasi, lalu kita dipaksa percaya dengan isian kuesioner dari responden gitu ya. Ini kan keterbatasan, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol tindakan mereka sebenarnya seperti apa. Tambahkan nanti di keterbatasan. Nah, berarti untuk deskriptif atau karakteristik tindakan responden per item kuesioner ini juga ditambahkan. Sehingga apa? Nanti enak bahasnya. Karena kalau tesis nih yang harus mahasiswa pertajam atau mahasiswa bahas itu di pembahasan harusnya. Nah, tapi kalau saya lihat ini per variabelnya ini bahkan bahasnya hanya setengah lembar, 3/4 lembar. Nah, ini kan kurang tereksplor dengan baik. Nah, jadi sarannya eksplornya itu ya dari beberapa tindakan itulah gitu. Apakah misalnya petugas kesehatan ya harusnya pengetahuannya memang masih rendah. Memang secara rata-rata meningkat, tetapi ada beberapa item kuesioner itu masih rendah seperti tentang jumlah takar garam yang harus dimakan, ya kan? Nah, ini harus dibahas menurut penelitian si A, harusnya responden itu atau individu yang hipertensi harus mengetahui takaran garam per hari gitu. Tidak hanya dalam makan, tapi minum. Kan dalam minuman kan kadang ada garam-garamnya ya. Nah, ini ada atau cake ya. Nah, ini harus diperhatikan di tesis IGA. Belum ada kan IGA? Iya, belum ada, Bu. Ya, itu yang paling penting, tapi itu yang tidak ada. Tuh, ya. Iya, Bu. Nah, kemudian cara menulis atau interpretasi interpretasi dari hasil uji IGA ini masih sangat sederhana, dan saya lihat kesannya itu mengcopy output SPSS, saya lihat gitu ya. Nah, ini ada beberapa, nanti saya coba contohkan ya. Nah, halaman 50, ini halaman 50 ya, rata. Harusnya sebelum kita lihat rata kah atau setelah kita lihat rata kita nilai normalitasnya. Ada, Bu, normalitasnya di halaman 51. Kalau 51 itu kan kita sudah analisis bivariat nih bunyinya. Iya, Bu. Nah, seharusnya sebelum kita analisis bivariat kan kita harus uji normalitas dulu. Iya, Bu. Apakah tepat uji normalitasnya berada pada poin itu? Gitu ya. Iya, Bu. Nah, ini datanya juga masih mentah. IGA hanya tulis di situ keterangan bahwa Kolmogorov-Smirnov. Nah, kenapa pakai Kolmogorov-Smirnov? Nah, tentu ini ada penjabarannya lagi kan sebelum kita analisis bivariat. Nah, tetapi di tabel itu juga ada Sapirowicz. Apakah Sapirowicz ini cukup berkontribusi untuk menceritakan tesis IGA ini? Oke, yang keberapa itu sudah ya? Ini tentang penulisan saja dulu. Saya belum bahas-bahas yang lain gitu ya. Penulisan yang masih kurang. Nah, semua interpretasi yang IGA sampaikan ini rata-rata nih kurang lengkap ya. Terutama narasi tabelnya. Ini misal ya, halaman 52 tabel 4.4 gitu ya. Nah, berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa pengaruh sebelum habis gitu. IGA tidak ada menceritakan berapa p-value-nya gitu ya. Nah, harusnya kan itu yang kita narasikan. Nah, tapi miskin sekali keterangan tabelnya gitu. Semua nih rata-rata begitu. Itu seperti malas menulis IGA ya. Oke, nanti bisa diperbaiki. Jangan buru-buru ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian juga begitu halaman salah tulis ini banyak ya, kurang hurufnya, tidak ada spasi ya. Nah, juga halaman 55 tabel 411 ya, titik 411. Nah, itu juga kurang lengkap gitu ya. Nah, itu banyak apa itu? Relay trace, hoteling trace, roilage road, apa itu? Itu apakah memang boleh kita copy paste dari output SPSS-nya?
atau bagaimana. Yang jelas intinya narasinya kurang jelas gitu ya, sehingga pembaca juga ya enggak paham apa yang Iga tulis, kurang paham gitu ya. Iya, Nah, Bu. kemudian di pembahasan juga begitu. Ya, ini belum tereksplor dengan baik. Ya, bagaimana sebetulnya pengetahuan. Kalau kita katakan rata-rata pengetahuannya meningkat, ya rata-rata kalau setelah diberi edukasi itu meningkatlah gitu ya. Nah, tetapi ini yang kurang dijelaskan. Nah, harusnya ada beberapa buku tentang pengetahuan, jurnal-jurnal lain tentang apa itu WA, ini kan belum banyak gitu. Nah, syukurlah ada satu dimasukkan penelitian Leonita yang memang mengkaji tentang efektivitas WA. Itu kan pada masa pandemi itu bagaimana efektivitas media online kan. Nah, itu udah ada satu, tapi harusnya banyak lagi tuh gitu. Nah, beberapa survei tentang pemanfaatan media online pada masyarakat juga itu harus bisa dimasukkan gitu ya. Kurang sekali pembahasannya ini. Saya kesannya penulisan pembahasan ini masih hambar ya, masih menyebutkan ini ada loh hubungan, ini ada, tetapi harusnya yang pengaruh yang bagaimana itu yang kurang terlihat di sini. Nah, begitu juga dengan halaman 61 ketika IGA harusnya dipisah aja ya, pembahasan terkait dengan pengetahuan dan praktik. Tujuan khususnya saya juga bagusnya itu dipisah. Misalnya pengaruh pemberian edukasi melalui Zoom terhadap pengetahuan, pengaruh pemberian edukasi Zoom terhadap praktik. Nah, lebih enak jangan digabung. Kalau digabung seperti ini, kesannya itu praktiknya malah tidak dijelaskan. Misalnya kan udah selesai kita bahas pengetahuan, tapi tindakan yang dilakukan oleh responden itu yang tidak terlihat kan, Iga? Kurang. Tak ada saya lihat tentang praktik. Tiba-tiba habis saja pembahasan hanya berapa ini ya. Nah, harusnya tindakan ada, kemudian pengetahuan ada. Ini bahkan tindakan tidak ada dibahas sama sekali. Padahal itu penting karena berdasarkan beberapa teori, pengetahuan itu juga mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Nah, kemudian begitu juga kalau kesimpulan kan menjawab tujuan khusus ya. Begitu juga dengan saran gitu ya. Nah, kalau sarannya Iga sampaikan di situ melibatkan keluarga pasien dengan memberikan edukasi. Nah, kenapa itu muncul? Padahal ketika pembahasan atau di hasil Iga nggak sebut apakah ada ya ditanyakan tentang peran keluarga itu penting. Nah, atau di pembahasan ada Iga sampaikan bahwa ini pasien pengetahuannya kurang. Bisa jadi karena memang mereka tidak kurang konsentrasi karena penyakitnya itu. Bisa jadi kan? Nah, untuk itu perlu pemberdayaan keluarga. Karena dalam program pemerintah sendiri seperti penyakit DM, ya, seperti penyakit TB, itu kan perlu pendampingan keluarga. Nah, kalau hipertensi gimana? Apakah ada program menyebutkan memang kontribusi keluarga, tapi rata-rata semua penyakit itu sebetulnya perlu peran serta keluarga. Cari referensi terkait dengan peran serta keluarga terhadap proses penyembuhan pasien. Ada itu referensinya. Sayang kalau tidak dieksplor karena kita itu di Promkes itu harusnya yang harus dipertajam ya. Baik Pak Reno, hanya itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.